Komisioner Kompolnas mendatangi rumah almarhum Brigadir Nur Hadi, polisi yang dibunuh atasannya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kompolnas menyatakan akan transparan dalam penyelidikan kasus ini. Dua komisioner Kompolnas yang datang ke rumah Brigadir Nur Hadi adalah Supardi Hamid dan Arif Wicaksono. Mereka menemui istri Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina. Dalam pertemuan, istri korban berharap penyelidikan dilakukan secara transparan. Selain itu, Kompolnas juga membuka masukan untuk Polri, terutama nasib anak korban. Sebelumnya polisi telah menetapkan 3 tersangka, 2 diantaranya dihentikan dengan hormat dari Polri. Fakta-fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota Bid Propam Polda Nusa Tenggara Barat, ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Sarif menyebut, Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan, dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21:20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tak memberikan respon. Polda NTB sudah menetapkan 3 tersangka, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama selaku atasan, Ibda Haris Chandra dan seorang wanita Misri Puputasari. Ketiganya kini ditahan di Polda NTB. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pelemparan batu ke kereta kembali terjadi. Kali ini rangkaian KRL baru relasi Jakarta-Kota Bogor dilempar batu hingga rusak parah di bagian pintu dan jendela. Pelaku pelempar batu merupakan anak-anak iseng yang tengah bermain di sepanjang rel. Bagian pintu dan jendela kaca rangkaian komuter lain ini nyaris pecah usai dilempar batu saat melintas di jalur antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor, Jawa Barat. Kereta ini adalah rangkaian terbaru buatan China Railway Rolling Stock Corporation yang baru saja beroperasi. Pelemparan batu terjadi pada Jumat sore. Saat kereta melintas, tiba-tiba terdengar suara hantaman yang disusul retakan pada kaca pintu dan jendela. PT KAI Komuter pun berhasil menangkap pelaku pelemparan batu. 2 pelaku bocah berusia 8 dan 10 tahun tersebut adalah warga Kelurahan Cibogor, Bogor Tengah. Mereka ditemui oleh para petugas KAI yang menyisir di lokasi pelemparan. Dari pemeriksaan kepolisian, diketahui 2 anak sedang bermain di pinggir rel dan iseng lempar batu ke arah kereta yang melintas. Meski tak ada korban jiwa, namun rangkaian kereta buatan Cina itu tak bisa beroperasi selama 3 hari ke depan karena harus dilakukan perbaikan. KAI pun meminta kepada orang tua agar selalu mengawasi dan memberikan edukasi kepada anak-anak mereka agar tidak lagi melakukan aksi pelemparan batu ke kereta yang melintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Rombongan pesepeda yang tengah melintasi di jembatan Suramadu, Jawa Timur menjadi korban tabrak lari mobil pickup. Tragis, salah satu pesepeda luka parah di kepala dan meninggal di lokasi kejadian. Selamat pagi, mohon dikira melaporkan unit 801 personil PJ Jatim 8 Suramadu. Korban seorang pesepeda meninggal secara tragis usai jadi korban tabrak lari sopir pickup yang melintas di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Momen detik-detik insiden tragis terjadi di kilometer 3 jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan. Korbannya tergabung dengan rombongan sejumlah pesepeda masuk ke jalur roda 4 dari arah Bangkalan menuju Surabaya.
Korban terlihat melaju dengan sepedanya di bagian paling akhir bersama 2 orang pesepeda lainnya. Dari arah belakang, tiba-tiba melaju kencang sebuah mobil pick-up warna putih yang diduga hilang kendali oleng masuk ke jalur lambat hingga akhirnya menabrak korban. Seketika korban terpental lalu tersungkur. Korban alami luka parah di kepala, tewas di lokasi. Sepeda korban pun ringsek. Sementara pengemudi pick-up langsung tancap gas tanpa memperdulikan korban. Petugas patroli Jalan Raya Jawa Timur 8 Suramadu segera mengevakuasi korban dan olah TKP. Jasad korban TA 50 tahun warga Kamal Bangkalan dibawa ke ruang jenazah RSUD Syarifah Amba Mirato Embu Bangkalan yang selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Dari penyelidikan sementara diduga sopir pickup mengalami microslip, hilang kesadarannya. Kini Satlantas Polres Bangkalan tengah mencari identitas pengemudi tabrak lari dan kendaraan yang terlibat insiden kecelakaan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Seorang warga terjepit rel saat melintasi pintu perlintasan kereta api di Bogor, Jawa Barat. Korban yang berhasil ditolong oleh petugas pemadam kebakaran mengalami luka ringan karena terjepit selama 30 menit. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menyelamatkan seorang pria yang terjepit di rel pintu perlintasan kereta api di Bogor, Jawa Barat, Minggu malam. Dengan menggunakan peralatan penyelamatan, petugas mengeluarkan kaki korban yang terjepit selama setengah jam. Akhirnya korban berhasil diselamatkan. Korban mengalami luka ringan. Korban mengaku akibat kondisi lokasi yang gelap membuatnya tidak melihat lubang saat melintasi rel bersama keluarganya. Petugas mengimbau kepada warga agar lebih berhati-hati saat berjalan di malam hari, apalagi di lokasi minim penerangan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Jatanras Polrestabes Makassar meringkus 4 mahasiswa dari 2 kampus ternama di Kota Makassar akibat terlibat aksi premanisme. Masing-masing pelaku yang ditangkap ternyata tidak hanya terlibat dalam satu kasus tindak pidana. Viral, seorang mahasiswa dikeroyok hingga terlibat adu jotos di kantin kampus Universitas Dipa Makassar. Pengeroyokan dipicu persoalan sepele, yakni tempat duduk di kantin kampus yang ditempati korban dipersoalkan hingga diklaim oleh para pelaku. Tim Jatanras Polrestabes Makassar yang menerima laporan meringkus 4 pelaku di rumahnya di salah satu asrama mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masing-masing pelaku yang ditangkap tidak hanya terlibat dalam satu kasus tindak pidana, namun turut terlibat dalam aksi penyerangan di salah satu kampus swasta di Kota Makassar yang menyebabkan satu mahasiswa alami luka tebas di kepala akibat diserang oleh kawanan pelaku. Rektor Universitas Dipa Makassar menyayangkan akan kejadian ini. Tindakan tegas akan diberikan kepada mahasiswa usai proses sidang kode etik. Akibatnya, sanksi skorsing hingga pemecatan bahkan pidana penjara kini menanti para pelaku. Sejumlah mahasiswa yang diamankan kini ditahan di Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa melaporkan.